Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngecek perubahan muka bumi dari tahun 1984 sampai tahun 2022. Yang mana di antara tahun tersebut ada sebuah peristiwa yang mengakibatkan perubahan dari muka bumi ini. Entah itu peristiwa yang diakibatkan oleh manusia atau dari alam itu sendiri ya. Dan di sini saya bakal ngeceknya pakai aplikasi Google Earth untuk versi desktop ya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Oke, ini dia Google Earth. The world's most detailed globe. Globe paling detail di dunia. Launch Earth. Kita loading dulu. Oke. Ini dia, planet Bumi. Satu-satunya planet yang bisa ditinggalin sama makhluk hidup termasuk manusia. Walaupun orang terkaya di dunia yang punya Tesla sama SpaceX, yaitu Elon Musk, itu masih mengusahakan cara gimana caranya agar manusia itu bisa tinggal di Mars. Walaupun ya, dari beberapa informasi yang saya baca, planet itu nggak memungkinkan untuk ditinggali manusia. Karena emang unsurnya ini beda. Nggak sama kayak bumi ya. Bumi ini emang diciptakan ya emang untuk tempat tinggal manusia sama makhluk hidup lainnya. Sedangkan planet yang lain itu nggak bisa ya. Itu informasi yang saya baca. Dan kita review sejenak mana negara tercinta kita, negara kepulauan Indonesia. Aduh, kok ini miring begini ya? Bentar coy. Pakai coy lagi. Nah, ini dia. Wih, hijau banget ya. Wis, kelihatan. Indonesia, negara kepulauan ya. Dan ini masih hijau-hijau semua sih. Tapi di sini yang benar-benar kelihatan banget, yang kelihatan hijaunya ini udah mulai pudar ya, yaitu Pulau Jawa. Karena ya gimana nggak makin pudar? Soalnya Pulau Jawa itu kan pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya dari diantara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan sampai Papua. Jadi bisa dibilang seluruh penduduk, nggak sampai seluruh juga sih, hampir sebagian penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Padatnya kayak begitu ya, karena emang semuanya tuh ada di sini gitu. Makanya ada alasannya kenapa Presiden kita Jokowi ya, Pak Jokowi, itu mindahin ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Tepatnya kalau nggak salah Kalimantan Timur ya, yang dinamain itu Ibu Kota Nusantara. Supaya untuk seluruh apanya ya, pusatnya tuh nggak di Pulau Jawa doang gitu, tapi berpindah lah di sini supaya ada pembangunan juga di daerah lain. Ya bagus ya, meskipun memang masih lama progresnya. Katanya sih sekitar 2000 berapa gitu. Yang jelas sih bukan 2020-an ya. Kalau yang saya baca itu 2030-an. Ya, itulah review singkatnya ya. Dan sekarang kita bakal ke topik utamanya. Lihat apa aja yang berubah dari bumi ini selama dari tahun 1984 sampai tahun 2022. Kita cek Voyager Timelapse in Google Earth. Our planet is changing. See our impact on Earth since 1984. Tapi di sini udah ada menu navigasinya ya. Dan untuk di video yang kali ini kita bakal ngecek dulu untuk changing forest-nya. Kalau misalkan memungkinkan lagi, saya bakal ngecek untuk lanjutinnya lagi dengan navigasi berikutnya ya, yang ada di menu yang tadi. Oke, ini ternyata rendering dulu ya. Kita tunggu dulu. Baru 35%. Dah, ini kenapa ada IDM ya? Oh ya, kalau misalkan kalian mau ikutan pakai aplikasi ini, disaranin kalau nggak pakai komputer, pakai laptop ya, supaya experience-nya ini lebih enak, lebih luas ketimbang pakai HP. Kalau pakai HP tuh view-nya kayak kurang aja gitu. Dan ini renderingnya udah selesai, dan sekarang kita bakal lihat perubahannya dari tahun 1984 sampai tahun sekarang ini ya. Mulai. Oke. Lama-lama hilang ya, buset. Jadi krem. Oke, sekali lagi. Tapi dia penebangan hutannya tuh kayak area gitu ya, mengkotak-kotak gitu ya, sampai akhirnya dia ninggalin kayak garis kotak juga, kayak ninggalin garis kotak yang ada isi hutannya gitu loh.
Sedangkan yang kotak-kotak yang kremnya itu dia ya udah rata aja. Dan sekarang kita lihat untuk foto perubahannya ya. Nah ini dia nih, ini area yang tadi saya maksud ya. Yang hijau-hijau ini dulunya tuh ini tanah aja rata, warna coklat kekreman gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu terjadi hujan sama panas ya, panas matahari. Jadinya rumputnya ini tumbuh karena proses fotosintesis tadi, karena kena cahaya matahari. Dan agak gak enak juga sih yang ngeliatinnya. Hutannya kayak setengah-setengah gitu loh. Dan ini untuk hasil dari sisi lainnya ya. Wih, dan kelihatan banget sih bekas penebangannya ya. Dan ngomong-ngomong, ini rumputnya kelihatan lembut juga nih, kayak rumput lapangan golf ya. Bisa serapih ini gitu loh. Ini tapi tetap agak gimana gitu ya. Karena kalau hutan ditebangin kayak gini, ini berisiko banget terjadi yang namanya bencana banjir bandang ya. Karena pasti untuk resapan airnya tuh benar-benar kurang gitu loh. Jadi dulunya tuh ini adalah hutan ditebang buat dijadiin ladang kedelai ya, dan akhirnya ya kondisinya kayak begini gitu. Beda banget sih, dulu hijau, sekarang ya udahlah rata kayak begini ya. Sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya, cattle ranching, masih di Bolivia ya. Dan ini tempatnya malah lebih kelihatan gersang nih, pohonnya sedikit banget tuh. Dan di sini nggak ada time lapse untuk perubahannya ya. Tahu-tahu kita langsung dikasih lihat kayak begini aja. Sekarang kita ngecek untuk fotonya ya. Foto perbandingan. Jadi di foto pertama ini ada sekawanan kambing yang badannya gemuk-gemuk dan punya apa sih namanya sumber makanan ya. Sumber makanan yang melimpah di gurun rumput ini. Tapi untuk di gambar berikutnya sekarang udah sedikit banget. Udah rasanya kayak panas gitu ya. Bahkan bisa dilihat nih, sapinya kasihan ya, kurus gitu. Sumber makanannya udah mulai tipis meskipun ada rumputnya ya. Tapi walaupun rumputnya masih ada, tapi ini kayak tetap kurang gitu loh. Kurang untuk hewan-hewan yang memerlukan ya. Jadinya kayak ya sumber makanannya mulai berkurang juga lah karena dilakukan tebang-tebangan kayak begini ya. Tuh. Berarti ini sebenarnya daerahnya lebih dominannya itu gurun rumput ya. Karena bisa dibilang untuk pohon-pohonnya emang gak begitu banyak banget. Rada kasihan sih emang. Jadi tempat ini tuh gurun rumput dan akhirnya dia kayak dialihfungsikan gitu ya. Buat dijadiin peternakan hewan. Dan peternakan hewan ini nantinya tuh akan dijadikan produksi daging ya, nanti dagingnya itu bakal diekspor ke beberapa negara dan salah satunya itu China ya. China yang paling permintaannya itu paling banyak gitu. Sekarang kita coba bakal lihat untuk area street view-nya ya, dan disebutin juga ini bakal mengekspor sampai 117 ton daging setiap tahunnya ya, dan ini juga sampai tahun 2025 nih untuk prediksinya. Dan kita lihat untuk area street view-nya. Dan beginilah untuk areanya yang sekarang ini ya. Udah beda banget sih. Dulu gurun rumput, sekarang udah beda. Dijadiin lahan peternakan hewan ya. Wah, ini anak siapa ini? Wah, berarti anak si bapak ini nih. Aduh, Cil, kamu kenapa ikut bapakmu? Kamu nggak mikirin bapakmu nanti kerepotan. Dia kerja tapi malah kamu ikutan. Aduh. Terus di sini, malah hilang. Ada hewan-hewan yang dinaikin truk ya, buat untuk ke proses produksi daging nih kayaknya ya. Aduh. Ya, ini lahannya dialihfungsikan untuk keperluan bisnis emang sih ya. Sekarang kita lanjut ke Riau, North Sumatra, Indonesia. Negara kita sendiri nih. Oke, kita jeda dulu supaya renderingnya berhasil ya. Oke, satu hal yang langsung saya notice di sini adalah adanya putih-putih. Kalau ini putih-putihnya awan,
Kayaknya enggak sih ya. Kalau putih awan itu semestinya tuh bentukannya dia lebih tebel, lebih abstrak juga, dan arahnya tuh kayak nggak jelas gitu dia mau kemana. Tapi kalau ini putihnya itu lembut, transparan, dan ketahuan kayak arah anginnya ini mau kemana gitu loh, bawa putih-putihnya ini ya. Dan kita bakal ngecek untuk perubahannya ya. Wah iya sih, ini fix sih, ini asap ya. Kalau awan sih nggak begini. Tuh, putih-putihnya kelihatan banget. Oke, kita lihat sekali lagi. Lahannya dibakar, hutannya dibakar, sampai akhirnya buka lahan, muncul tanah, tapi tanahnya ini ditanamin lagi sama pohon palem. Ya emang balik-balik hijau juga sih ya. Cuma bedanya di sini adalah pohon palem sama pohon yang tumbuhnya itu liar ya, liar alam maksudnya ya. Itu beda fungsinya. Kalau pohon palem ya itu emang tumbuh aja gitu loh, untuk tumbuh kayak menghasilkan minyak gitu ya, minyak palem. Kalau misalkan kalian lebih tahu, tolong silakan tulis di kolom komentar ya. Sedangkan untuk pohon yang tumbuhnya ini natural, itu fungsinya pasti udah dari sananya sendiri, yaitu buat menjaga resapan air gitu loh. Ya sebenarnya sih emang ya balik lagi lah ya. Ini karena keperluan bisnis, makanya hutannya dibakar, lahannya dibakar buat buka lahan gitu ya. Ya memang cukup itu ya, cukup kasihan juga sih ngeliatin kondisinya. Lahan dibakar kayak begitu buat keperluan bisnis doang. Dan ini juga jadi salah satu pembicaraan yang paling rame dibicarain pas zamannya Pak Presiden Joko Widodo ya. Itu dari tahun 2018, 2017 juga iya sih. Itu marak banget yang namanya pembakaran hutan, dan lagi-lagi ya buat kayak begini juga gitu loh. Tapi ya semenjak di eranya Pak Jokowi ini, dan menurut informasi yang saya baca, beberapa perusahaannya ini ada yang ditangkap-tangkepin sih terkait hal ini ya, terkait pembakaran hutan ini yang benar-benar ngancem ekosistem dari Indonesia itu sendiri loh, tentang kelestarian hutannya ya. Karena kalau misalkan hutannya ini dibakar dan kehilangan alamiahnya gitulah ya, itu juga membahayakan buat warga sekitarnya sih, kayak terutama untuk hewan-hewan aslinya ya, hewan-hewan asli sana yang akhirnya mereka harus cari tempat buat mencari sumber makanan dan tempat tinggal gitu loh. Ya begitulah ya. Kita next lagi. Dan ini apa nih? Illegal slash and burn agriculture. Wow. Ini persebaran titik kebakaran hutan ya. Titik kebakaran hutan yang waktu itu terjadi di Indonesia. Dan Pulau Kalimantan paling banyak sih. Nomor 1 setelah pulau ini ya, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera kalau bagian utaranya sih kecil ya. Aceh cuma ada 1, yang paling banyak itu di daerah Jambi sama Sumatera Selatan ya. Pulau Jawa ada tapi dia jauh-jauh. Nusa Tenggara juga banyak loh. Sulawesi juga sama banyaknya. Dan daerah Maluku Utara cuma 1, Papua hampir nggak ada sama sekali. Bersih Papua ya. Kalimantan paling banyak sih, serius. Ngeliatinnya tuh serem juga ya. Dan ini ada video, ayo kita tonton ya. Ini ternyata penampakan asap dari pembakaran hutan kalau dilihat dari luar angkasa ya. Ini untuk videonya ada waktunya, ada timestampnya, tahun 2019 bulan 9 tanggal 14 ya. Ini jam 5:10, berarti waktu subuh nih kayaknya. Tebel banget. Kalau yang putih-putih yang lewat ini nih, ini awan ya, ini awan. Nah, kalau putih awan itu warnanya putih clear, tapi kalau putih asap itu dia putihnya kebiruan. Nah yang ini nih salah satunya nih tuh. Serem juga ya, serem, terus kayak
mengancam bumi juga gitu loh, bisa merusak lapisan ozon di muka bumi yang akhirnya kalau misalkan lapisan ozonnya rusak, itu bikin bumi makin panas dan sinar ultravioletnya itu bisa ketembak masuk ke bumi dan kena manusia. Itu bahaya banget sih. Bisa bikin kulit gosong juga, bikin sakit juga. Wah, ini parah banget sih. Ini Kalimantan ya, ini Kalimantan nih. Yang sebelah sini Sumatera sih, kelihatan banget ya. Waduh. Tapi untungnya sih sekarang ya, untuk update-nya sekarang itu udah bener-bener kecil banget semenjak aturannya tuh bener-bener diperketat banget ya. Kayak bener-bener diawasin juga gitu, beda sama halnya dulu. Semoga sih nggak terjadi lagi ya. Mana nih menunya? Kok hilang? Aduh, refresh dulu ya sebentar. Oke, next. Oh ya, nih ditulis nih di sini nih. September 14 2019. Jadi itu ya, mungkin di situ puncaknya. Tapi setahu saya sih puncaknya itu 2017 2018. Oke. Trees as a cash crop. Alabama. Oke, kita render dulu. Oke, ini hasilnya. Dan sekarang kita lihat untuk perubahannya ya. Ini sebenarnya hampir sama sih kayak Indonesia ya, cuma ini beda tanaman aja gitu. Kalau ini kayak tanaman apa ya? Kayak tanamannya tanaman kecil gitu loh. Bentukannya sih kayak pohon cemara gitu ya. Pada intinya sih ini sama kayak di Indonesia tadi ya, di Pulau Sumatera. Cuma ini memang beda tanaman aja gitu. Mungkin kalau di sini dia nggak melalui pembakaran lahan ya, karena di sini nggak ada putih-putih asap kebakaran hutannya gitu loh. Dan kemungkinan di sini sih kayak penebangan hutan aja ya. Ya meskipun tumbuhannya hijau-hijau juga ya, cuma ya beda gitu loh, beda. Oke. Kita lanjut. The bigger picture, wow. Ini bentar sih. Langsung mau lihat fotonya dulu deh. Wah, ini sih beda banget ya. Bisa kalian lihat di sini hutan yang saya arahin mouse-nya ini nih. Hutan asli ya. Ditebangin, dijadiin tempat kayak begini. Mau buka lahan ini. Cuma nih gundukan kayak gini saya nggak tahu nih, ini mau buat apa ya. Oke. Udah rendernya udah jalan. Sekarang kita cek perubahannya. Makin sirna banget sih hijau-hijaunya dari tahun ke tahun ya. Ini ketara banget sih, ini ketara banget perubahannya. Padahal Brazil tuh ya, daerah-daerah Brazil dan sekitarnya itu punya hutan yang bener-bener tuh vital banget gitu buat bumi ya, karena di daerah situ tuh disebut paru-parunya dunia setelah Indonesia ya, yang kedua kalau Indonesia. Dan kalau ngelihat perubahannya kayak gini ya, ini bener-bener bikin kita khawatir gitu loh. Dan di sini emang udah ketulis ya, hutan hujan Amazon Amerika Selatan. Ini ngeri sih, liatin perubahannya ya. Apalagi kayak begini. Ini pasti ancaman banjir bandangnya nih udah kelihatan banget sih, kelihatan jelas banget. Soalnya banjir bandang dari mana lagi gitu, kalau bukan dari hasil illegal logging ya. Oke, ini kayaknya beda sendiri nih. Successful, yang pun susah banget. Successful protection efforts in the Amazon. Berhasilnya usaha perlindungan di Amazon. Oke. Jadi di daerah yang dikasih area warna biru ini ya, ini adalah area yang berhasil dijaga kelestariannya dari kegiatan illegal logging. Dan kalau misalkan kita zoom sedikit, kita bakal lihat perubahannya nih. Yang daerah biru-biru ini, dia nggak kesentuh sama sekali gitu untuk kegiatan illegal loggingnya. Nah, nih kita fokus yang di sini aja deh.
Pokoknya kalian fokus yang di biru-birunya aja, yang di area biru-birunya. Nah, bisa kalian lihat ya. Malah balik. Oke. Ini dia. Daerah yang hijaunya pudar ini udah berhasil dibuka lahannya. Tapi daerah yang di sini-sini nih, yang dikasih warna garis biru, itu benar-benar berhasil terjaga ya. Berhasil terjaga banget. Meskipun memang untuk beberapa daerahnya ada yang gagal-gagal juga sih. Cuma lebih banyak terjaganya di sini ya. Nah, itu dia. Dan inilah orang-orang yang berhasil menjaga daerah-daerah yang tadi dilingkarin biru itu ya. Surui people, orang-orang Surui, yaitu orang-orang asli dari daerah Amazon itu, dari hutan Amazon. Oke, ini tahun 1987. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini orang-orang ini yang lagi buka lahan. Nah, ini mereka udah sampai sini nih batasnya nih, garisnya rapih banget tuh. Tapi ada sedikit pemaksaan, sedikit-sedikit di sini pencaplokan ya. Tuh, dicaplok sedikit-sedikit tuh sama orang-orangnya yang buka lahan ini ya. Jadi kayak maksa gitulah. Dan orang-orang ini harus kita respect. Gila, ini harus kita respect orang-orang gini. Mereka masih mementingkan alam. Walaupun mereka dibayar ya, dibayar untuk kayak dinego-nego gitu. Ya, ini duit nih. Kalian kasih tanah ke kita, kalian dapat duitnya. Tapi orang-orang sana, enggak, maaf, kami masih memilih untuk menjaga alam kami ya, karena ini tempat tinggal kami satu-satunya. Kalau sampai rusak, mau tinggal di mana lagi? Di planet Mars? Kayaknya enggak sih ya, nggak mungkin. Orang-orang ini harus kita respect banget sih. Mereka berhasil menjaga hutan asli, hutan hujan Amazon. Ya meskipun ya, mungkin nggak tahu ya kabarnya sekarang gimana, apakah makin dipaksa lagi, karena ini update-nya di tahun 2022 dan ini nggak tahu sih bakal makin dipaksa dicaplok lagi apa enggak gitu. Oke. Biodiversity Conservation, Gombe National Park, Tanzania. Oke. Kita tunggu render dulu seperti biasa. Oke, ini dia hasilnya ya. Sekarang kita cek untuk perubahannya. Oke. Itu putih-putih kayaknya salju sih ya. Salju apa bukan? Oke, sebenarnya sih kayaknya ngeliatin perubahannya nggak begitu kelihatan banget ya. Tapi kalau secara deskripsi, kalau saya baca tadi ya pas sambil ngerender itu, sambil nunggu. Jadi konservasi ini, hutan konservasi ini sebenarnya tuh keadaannya tuh lagi terancam gitu loh, karena ada rencana buat dilakukan illegal logging lagi, buat buka lahan lagi gitu, buat diadain kayak ya kembali lagi lah kayak di Riau sama di Alabama tadi ya, buat buka lahan untuk bikin kayak tanaman-tanaman buat produksi massal gitulah, kayak buat bisnis yang menghasilkan uang ya. Padahal ya hutan ini tuh bener-bener hutan lindung buat menjaga hewan-hewan yang bener-bener kayak harus dilindungin gitu. Kayak salah satu contohnya ya simpanse ini. Kalau misalkan hutan lindung ini hilang, kasihan hewan-hewannya gitu loh. Termasuk ini salah satunya ya. Mau tinggal di mana mereka akhirnya gitu. Sedangkan hutan ini tuh diperluin buat menjaga kelestarian alam sama flora dan faunanya itu sendiri gitu. Instituto Terra. Oke. Kita ke Brazil ya. Dan lagi-lagi perubahan muka buminya ini ke arah Brazil terus ya. Pokoknya daerah-daerah Amerika Selatan gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk perubahannya. Wow, berubah banget ya. Kelihatan banget berubahnya, serius. Ini bukit-bukit yang ada di sini nih, ini gundukannya kayak kelihatan halus gitu loh. Maksudnya kayak untuk bergelombangnya tuh halus dia. Dia kayak kontur tanahnya emang natural aja gitu. Tapi setelah masuk tahun 2000-an, 2000 ke sini, ini kayak kasar-kasar gitu loh. Kita lihat lagi.
Sama hal yang saya notice di sini adalah di sini kayak ada sungai. Sungai yang awalnya itu ada airnya, ini kayak mengering gitu loh. Yang ada air, yang dulu ada airnya, ini sekarang jadi mengering. Oh, jadi begini. Ini untuk bukit-bukitnya ya, ini terjadi kayak penurunan tanah gitu. Tapi akhirnya lama-lama dia ke replace sendiri sama hutan ya. Meskipun memang untuk ngeliatin hutannya sih nggak begitu lebat banget ya, nggak selebat tahun 1984. Di daerah sini doang nih yang kelihatan hutannya ini pada tumbuh ya. Terus sekarang kita lihat untuk videonya. Oke. Kayaknya videonya begitu doang sih. Ya. Sekarang kita lihat lagi untuk yang terakhir. Oke. Jadi kayak sebelumnya ada hutan, tapi dia sempat kering lagi gitu hutannya. Hijau lagi, terus kering lagi, terus ada hutannya lagi. Ya kayak begitu terus ya, untuk kayaknya nih proses alam sih, ini kayaknya proses alam ya. Nggak ada campur tangan dari manusia itu sendiri. Oke. Dan ini kalau saya perhatiin kok ini kayak rumah ya, kayak daerah-daerah rumah gini. Soalnya di sini kayak ada atap-atapnya gitu. Agak pixelate ya gambarnya ya. Oh iya, ini daerah-daerah rumah sih. Dan ini dulunya sungai jadi kering begini. Iya sih, sungainya jadi kering ya. Sekarang kita ke tempat yang terakhir, China's Green Wall. Oke, rendernya udah selesai. Jadi ketika saya sambil nunggu rendernya selesai dan saya baca deskripsinya, pada intinya dulu tempatnya ini gersang. Dulu tempatnya ini gersang kayak di foto ini ya. Tapi akhirnya dari waktu ke waktu berubah jadi kayak begini. Keren nggak? Dan kalau saya lihat sekilas kayak wallpaper Windows XP ya. Kayak wallpaper Windows XP di sini. Dan sekarang kita lihat untuk perubahannya. Oke. Dia ada gundukan naik gitu loh. Wah ya, ini perubahan bumi ya. Perubahan bumi di sini yang baik, di sini yang baik ya. Dia numbuh hutan gitu, numbuh rumput-rumput juga. Meskipun memang gak selebat yang dipikirin kita ya. Tapi seenggaknya nih oke lah. Ada perubahan yang baik ya. Sempat kering, sempat hijau lagi akhirnya. Walaupun yang gak hijau banget sih. Oke, paling segitu dulu ya untuk episode dari ngeliat perubahan muka bumi dari tahun 1984 sampai tahun 2022 untuk perubahan dari segi perubahan hutan ya. Untuk next episode saya bakal rencanain untuk lanjut yang fragile beauty, keindahan yang rentan. Ya, kayaknya sih gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, semoga kalian suka, dan kalau misalkan kalian punya koreksi untuk saya silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tony Gunawan signing out, peace and have a nice day.